Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda kami hadirkan Religi Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 2 Maret 2022. Alhamdulillah telah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami, Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda nanti bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Dan tema kita untuk pagi hari ini adalah ahli waris asobah dan juga macam-macamnya. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Al hadis amma ba'd. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat itu kita dapat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan alhamdulillah pula kita dapat melaksanakan aktivitas yakni thalabul ilmi melalui Religi Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, edisi hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 saya akan menyampaikan tentang ahli waris asobah dan macam-macamnya. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang memiliki buku yang saya susun, silakan dilihat ada di halaman 42-43. Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris asobah itu adalah ahli waris yang mendapat bagian sisa setelah diambil dari hak-hak ahli waris furudun muqaddarah, atau ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Dalam artian sisa di sini kadang mendapatkan banyak,
kadang-kadang mendapatkan sedikit dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Pembagian ataupun hak dari asobah ini sifatnya fleksibel. Ketika saya menyampaikan di pesantren atau di Mahat Ali, biasanya yang namanya ahli waris asobah itu adalah kadang mendapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari. Itu istilah saya. Dan kaitannya dengan ahli waris yang mendapatkan bagian sisa ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Artinya berikanlah warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya berikanlah kepada ahli waris, terutama ahli waris dari laki-laki. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam literasi fikih mawaris kaitannya dengan ahli waris asobah dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah ahli waris asobah bin nafsi. Artinya ahli waris asobah ini dengan sendirinya mendapatkan hak bagian dari sisa. Dan kelompok ini semuanya adalah dari ahli waris laki-laki kecuali mu'tiqah. Semuanya ada 13. Yakni pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari garis laki-laki, yang ketiga adalah ayah, yang keempat adalah kakek dari ayah, yang selanjutnya adalah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian selanjutnya adalah paman sekandung, selanjutnya paman seayah, kemudian adalah anak laki-laki dari paman sekandung, dan selanjutnya adalah anak laki-laki dari paman seayah, dan terakhir adalah mu'tiq dan mu'tiqah. Semuanya ada 13, yakni ahli waris yang mendapat bagian sisa dari golongan asobah bin nafsi. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua kaitannya dengan ahli waris asobah adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini adalah ahli waris yang mendapat bagian sisa bersama-sama dengan ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Di sini ahli waris bin nafsi ini adalah sejajar, sederajat. Hanya yang membedakan adalah laki perempuan saja. Ini mengacu pada surat An-Nisa ayat 11 dan surat An-Nisa ayat 176. Kaitannya dengan anak laki-laki bersama dengan anak perempuan di sini. Nah, di situ. Jadi asobah bil ghair itu adalah sederajat, cuma bedanya laki perempuan. Kelompok asobah bil ghair ini ada 3 kelompok atau 3 ahli waris. Pertama adalah anak perempuan bersama dengan anak laki-laki. Ketika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki tidak ada, maka zat yang kedua adalah cucu perempuan dari garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, zat yang ketiga ketika tidak ada 1, 2, maka mendapatkan kepada ahli waris yang ketiga, yakni asobah bil ghair ini adalah yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung. Ketika kelompok ini yang ketiga tidak ada, maka diberikan kepada kelompok yang keempat, yakni saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Jadi kelompok ahli waris asobah bil ghair ini adalah 3, ada 4 maksudnya. Ketika di atas tidak ada, di bawah tidak ada, di bawah ada, seterusnya. Semuanya adalah sederajat, cuma bedanya laki perempuan. Kalau anak dengan anak maksudnya gitu loh, cucu dengan cucu, saudara perempuan sekandung dengan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Dia sederajat, cuma bedanya jenis kelamin saja. Ini mengacu pada surat An-Nisa ayat 11 sampaikan, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain.
Kata Allah berfirman, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, namanya prinsip utama gitu loh, anak laki dan anak perempuan. Prinsipnya adalah 2:1, anak laki 2, perempuan dapat 1. Ketika golongan anak tidak ada, cucu tidak ada, alias ahli waris kalala, maka jatuhnya pada saudara-saudara sekandung. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 176. Bagaimana Allah telah berfirman, wa in kanu ikhwatar rijalan wa in kanu ikhwatar rijal wa nisaan falizakari mithlu hadzal unsayain. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Jadi derajatnya sama, tapi jenis kelaminnya berbeda. Maka laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini adalah furudul asobah bil ghair, kaitannya dengan asobah di sini. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga dari ahli waris asobah adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini artinya adalah mendapat bagian sisa karena bersama dengan ahli waris lain yang bukan mendapat bagian asobah. Contoh diantaranya anaknya perempuan semua, itulah. Tidak ada anak laki-laki. Maka ketika orang meninggal dunia itu anaknya perempuan semua 1 atau lebih, maka pasti ada sisa. Sisanya ini adalah diberikan kepada saudara-saudara kandungnya yang meninggal dunia tadi. Saudara kandung ini bukan asobah sebetulnya awalnya, tetapi karena ini bersama dengan anak perempuan, maka dia mendapat asobah ma'al ghair. Nah, disitulah diantaranya contoh, seumpama orang meninggal dunia, ahli warisnya adalah istri, kemudian anak perempuan 1, saudara-saudara sekandung. Nah itu, maka haknya adalah istri dapat 1/8, anak perempuan tunggal mendapat 1/2, saudara kandungnya mendapat asobah ma'al ghair. Nah, disitulah kenapa saudara dapat itu, karena anaknya perempuan gitu loh. Tapi kalau anaknya salah satu di antaranya ada anak laki-laki, maka saudara sekandung tidak dapat hak karena terhalang oleh anak laki-laki tersebut. Tidak sama derajatnya, tetapi dia dapat karena alasannya anak perempuan mendapatkan furudul muqaddarah, mendapatkan bagian tertentu. Kalau sendirian mendapat 1/2, kalau lebih dari 1 mendapat 2/3. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 itu jelas sekali. Tetapi ketika anak itu tidak bersama dengan anak laki-laki, maka sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya dari yang meninggal dunia. Jelas sekali kaitannya dengan hak-hak bagian-bagian ahli waris itu. Makanya dalam pembagian waris ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggalnya, jangan ngarang sendiri bagian-bagiannya itu. Jangan sifatnya persentase itu. Karena Allah telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas dan ketentuan alasannya pun adalah jelas. Bagaimana surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, bahkan ancaman dan janjinya 13-14 dan dilengkapi dengan surat An-Nisa ayat 176. Inilah ketentuan Allah yang diberikan kepada hambanya yaitu kita manusia. Mudah-mudahan kalau kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan menjanjikan akan masuk surga untuk mereka. Surga di dunia insya Allah hartanya barokah walaupun sedikit akan bertambah. Al-ziyadatul khair. Tetapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, Allah akan mengancamnya, akan masukkan neraka di dunianya. Berapapun banyak harta yang dapat, pasti akan habis dan akan mendapatkan kesengsaraan baru di dunia, apalagi di akhirat. Yang kita harapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun ingin bahagia. Apalagi waqina azabannar, semoga terbebaskan dari api neraka. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kita sesuai apa yang kita harapkan.
dunia akhirat selamat semua. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan barokah, dan silakan untuk dialog interaktif. Baik Pak Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231849329, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk di like dan juga subscribe. Baik Pak Ustadz, ini kita sapa dulu yang sudah bergabung di live chat kita pagi ini Ustadz. Ini ada Pak Muhammad di Pleret Ustadz. Mau tanya, bisakah ahli waris laki-laki tidak minta bagian, namun semuanya diserahkan kepada ahli waris perempuan karena pertimbangan ahli waris laki-laki lebih mampu? Terima kasih Ustadz. Ya. Oke, dari Pak Muhammad di Pleret. Jadi begini, jadi supaya barokah, manfaat, dan kita mendapatkan pahala, semua ahli waris dapat hak dulu, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun yang namanya anak kan secara ekonomi kan beda-beda gitu loh. Kita terima dulu. Ketika sudah mendapatkan apa yang haknya itu, baru diberikan kepada kakak atau adiknya yang lebih membutuhkan. Tidak langsung diserahkan kepada anak perempuan. Harapan kita kan adalah ingin harta yang barokah kan gitu loh. Kalau ingin harta barokah, maka kita ikuti apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi gitu loh. Adapun setelah kita mendapatkannya, maka berikanlah. Ini suatu kemuliaan. Maka kalau demikian akan mendapatkan 3 keuntungan besar, saya sampaikan. Pertama, keuntungan pertama, Anda mendapatkan pahala. Artinya kita akan janji Allah masuk surga gitu loh. Amin. Dan kemudian hak yang dia dapatkan diberikan, dapat pahala tambahan anak laki-laki tadi. Ada anaknya atau kakak adiknya yang lebih membutuhkan karena dia sudah mampu gitu loh. Dan ini pun untuk menjaga ketika anak-anaknya yang anak berikutnya gitu loh. Kalau tidak ada kejelasan, khawatir ketika namanya orang kan sekarang kaya, mungkin belum tentu besok lusa kan tetap kaya kan gitu. Nah, untuk menghindari demikian, kita terima dulu dan berita acaranya ada, hitam di atas putihnya jelas, kemudian diberikan haknya kepada kakak adiknya yang perempuan yang sangat membutuhkan. Keuntungan yang ketiga itu hartanya insya Allah akan barokah gitu loh. Kalau barokah insya Allah akan mendapatkan keberuntungan yang lebih banyak lagi. Amin. Jadi tidak harus serahkan kepada salah satu di antara keluarga, tapi duduk bareng, kemudian kita bagi haknya masing-masing sesuai dengan Al-Quran, kemudian hak yang dia terima berikan kepada orang, itu jauh lebih baik. Baik, jadi tetap ikuti aturannya tetap dulu ya. Itu, ya. Oke. Di kita melihatnya proses gitu loh. Oke. Bukan melihat endingnya kan gitu. Nanti setelah itu terserah nanti ya Ustadz. Nah gitu. Oke, baik. Dan kembali pendengar, kami ajak Anda, untuk Anda ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849329, atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik Ustadz, ini selanjutnya ada Pak Sihab di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, jika ada 5 saudara yang 3 laki-laki maupun perempuan ini sudah menikah, nah yang 2 belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, ini belum menikah juga sampai dengan saat ini Ustadz. Ini bagaimana kalau begitu cara membagi warisnya, sama atau tidak? Terima kasih. Ya, oke. Ketika orang tua catatan masalah waris ada orang meninggal dunia. Kalau sudah ada orang meninggal dunia kaitnya dengan keluarga ataupun saudara-saudara, taruhlah 5 tadi, yang 3-nya sudah menikah, yang 2-nya belum menikah. Nah, menikah ataupun belum menikah, semuanya dapat hak yang sama sebetulnya. Nah, hubungannya dengan mana menikah tidak ada hubungan dengan waris sebetulnya. Hubungannya menikah itu hubungannya dengan wali paling gitu loh. Ketika tidak ada orang tua, maka walinya adalah saudara-saudara kandungnya.
Nah gitu. Kalau masalah waris tidak ada hubungan. Hubungannya waris adalah 2:1 itu. Kalau laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tinggal tadi pertanyaan yang pertama tadi, ketika anaknya laki-laki dan mampu, berikanlah kepada adiknya yang belum menikah. Tapi proses tetap kita berjalan. Yang diharapkan itu harta-harta yang dapat adalah barokah gitu loh. Karena banyak di masyarakat ketika apalagi nih kalau nikah mungkin yang kebanyakan itu tidak punya rumah katanya gitu loh. Yang tidak punya rumah ini menempati rumah orang tua tapi rumah itu belum diwaris. Iya, iya. Nah, itu kebanyakan demikian. Betul, gitu loh. Ustaz. Sehingga bahasan itu kan cuma rumah satu doang gitu loh. Iya. Kalau dinilai pun tidak seberapa gitu loh. Kasihanilah orang tua di alam barzah karena tidak tenang. Jadi namanya warisan ada tidak ada masalah segera untuk dibagi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mengharapkan ridho Allah itu. Karena apa sebabnya? Karena ada orang meninggal dunia. Kalau sudah ada orang meninggal dunia sudah lengkapnya rukun dan syarat pembagian waris itu gitu loh. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Khawatir akan terjadi bom waktu nantinya. Apalagi kalau sudah generasi ketiga dan selanjutnya ini yang dipermasalahkan ini. Jadi kalau masalah 3 belum sudah nikah, yang 2-nya belum nikah, tidak ada pengaruh. Semuanya laki dapat 2, perempuan dapat 1, cuma itu saja. Okay. Kalau kita mengacu pada faraid, ilmu faraid ini, ilmu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Iya, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi kami ajak Anda untuk bergabung melalui telepon di 0231 84932259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Selanjutnya Ustadz ini dari tanpa nama 0877 28887 sekian. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana pembagian waris untuk anak yang orang tuanya bercerai Ustadz. Contohnya saya bercerai dengan suami saya, punya anak laki-laki 1. Nah hingga saat ini kebetulan entah kenapa mantan suami saya tidak menafkahi saya lagi. Apakah saya berhak untuk meminta waris untuk anak saya ini? Terima kasih. Oke. Kalau masalah waris itu bukan mengenai cerai ya. Kalau masalah waris adalah hubungan dengan keluarganya atau orang tuanya meninggal dunia. Kalau masalah cerai itu tanggung jawab adalah kedua-duanya, mantan suami dan mantan istri. Kalau sekiranya hadonaknya jatuh pada si istri, maka tetap kita minta ke mantan suaminya untuk menafkahi anaknya. Karena pada dasarnya hadona itu adalah dua-duanya. Dalam bahasa saya itu jangan aja enak gawe anaknya baik je. Tapi kewajiban-kewajiban untuk menafkahi tetap sudah melekat dalam diri orang tua tersebut. Nah, ketika salah satu di antara meninggal dunia, baru kita bicara masalah waris gitu. Nah, ketika mantan suaminya meninggal dunia, nah ini anak-anaknya dapat hak waris, walaupun anaknya ngikuti dengan orang tua, dengan ibunya. Yang sekarang saya ada konsultasi ini tadi malam ini ya. Jadi ceritanya cerai dengan istri pertama, nikah lagi suaminya gitu. Tidak sebut dari mana ya. Ini tapi nyata ini tadi malam ini. Nah, kemudian si istri menikah dengan suami itu tidak punya anak, nikah 18 tahun gitu loh. Dan punya harta-harta bersama setelah menikah dengan suami yang kedua ini, ini istri yang kedua, istri yang pertamanya cerai. Nah, di situ. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya, anak kandungnya dan ayahnya. Ayahnya masih ada. Nah, di sini walaupun anak kandung tadi tidak bersama dengan istri kedua, istilahnya ibu sambung lah istilahnya lebih halusnya kan gitu loh, atau kasarnya ibu tiri kan gitu loh. Tetap dia dapat hak waris. Walaupun dia nikah tidak punya anak, tapi ketika si suaminya meninggal dunia, suaminya punya anak kan dengan istri yang pertama. Maka anak dari istri yang pertama dapat hak waris dari orang tua kandungnya. Nah, di situ. Bukan tidak dapat itu loh. Nah, di situ maksudnya. Oke, baik. Walaupun anak tadi tidak bersama dengan orang tuanya. Tapi kalau hubungannya dengan sudah meninggal dunia, maka dia dapat
hak waris. Karena dia tetap ayahnya ya. Iya, tetap ayah, tidak ada istilahnya Iya. anak mantan anak, tidak ada gitu loh. Baik, baik. Mantan ayah tidak ada, yang Iya. ada mantan suami sama mantan Istri. istri. Itu yang perlu kita pahami di situ. Siap Ustadz. Baik, kita sama pendengar Ustadz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, nanti bisa mencoba kembali. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan tinggalkan juga live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma, Pak Ustadz. Iya. Ini Mas Suha dengan Pak Maman ya? Mama di Perumna. Baik, Pak Maman apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ya, Mangga, makasih. silahkan. Iya, makasih Pak Ustadz paparannya. Ini kasus, Pak, kasus yang terjadi pada keluarga. Satu keluarga itu suaminya sudah meninggal. Kemudian istrinya membagikan waris kepada anak-anaknya. Ya. Anaknya laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang. Nah, si ibunya ini atau yang ditinggalnya itu membagi dengan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Anaknya paham, anaknya mengerti tentang ahli waris ini. Untuk sementara diterima karena keinginan ibunya, pembagian yang sama tadi itu. Tetapi ketika ibunya sudah tidak ada, anaknya membagi kembali berdasarkan hukum Pak Roy tadi itu 21. Nah, apakah pembagian ini dianggap sah oleh anak-anaknya itu? Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Pada saat oleh ibunya dibagi itu sama, karena dianggapnya itu sama-sama anak kandung. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman di Perumnas, tetangga saya berarti. Iya. Iya. Ini kaitannya dengan suami meninggal dunia, anaknya 3, 2 laki-laki, perempuan 1. perempuan 1 ya. Kemudian ketika suaminya meninggal dunia, si istrinya punya inisiatif untuk membagi-bagikan kepada anak-anaknya. Sebetulnya prinsip masalah waris itu warisan bukan pemberian, prinsip ini, tapi pembagian. Kalau pembagian itu ada orang yang membagi, dan orang membagi itu harus kompeten di bidangnya sudah jelas gitu loh, sehingga mana dapat sekian itu harus jelas. Kemudian kalau sekiranya ini karena orang tua ini membagi, kemudian anaknya tahu paham, tapi anak itu tidak berontak, tidak menyangkal lah, menghormati ibunya, oke, itu boleh itu loh. Tapi di kemudian hari, tetapi tetap waktu itu belum berlaku hukum waris kepada miliknya suaminya ataupun ayahnya anak-anak itu loh, belum berlaku ya, karena itu belum tidak secara syar'i. Ketika ibunya meninggal berikutnya, kemudian anak yang tadi paham itu ada rekonstruksi ulang atau pembagian ulang. Ini sangat baik sekali itu loh. Artinya anak ini salah satu ciri anak soleh itu adalah mengangkat derajat orang tua, mohon maaf, saat orang tua tergelincir dalam hal kesalahan itu. Karena orang tua tadi itu salah dalam membaginya, tetapi dibenarkan oleh anak-anak ini sungguh luar biasa. Sangat bagus itu loh. Tinggal maukah anak perempuannya, kan gitu. Iya. Karena bagaimanapun juga sudah mendapatkan dulu gitu loh. Iya, betul. Kadang-kadang tidak mau, kadang-kadang gitu loh. Betul. Apalagi hartanya sudah habis itu loh. Itu. Yang penting kuncinya sama keluarga yang lain. Mau nggak itu loh. Toh ini adalah birrul walidain, bentuk birrul walidain kepada orang tua. Karena orang tua saat itu tergelincir kesalahan, kemudian dibenarkan oleh anak yang tahu tadi. Makanya sangat penting orang tua itu mendidik anak supaya paham agama di situ. Manfaatnya saat inilah, saat orang tua tidak benar, kemudian nanti akan disampaikan. Kalau bisa saat waktu orang tua tidak benar, sampaikan aja sebetulnya sih. Jangan nunggu nanti, tentunya dengan bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik penyampaiannya. Insya Allah orang tua akan menerimanya. Amin.
Dan kemudian yang paling utama lagi ketika suaminya meninggal dunia atau ayahnya meninggal, berikan pemahaman kepada ibunya bahwa ibu kandungnya sebagai istri dari yang meninggal dunia itu dapat 2 hak gitu loh. Hak pertama separuh harta dari harta bersama, dan hak waris 1/8 dari suaminya yang meninggal dunia ketika yang meninggal suami. Nah, kalau bisa demikian, anak tersebut saat waktu yang meninggal dunia suaminya atau ayahnya dari anak tersebut. Supaya jangan 2 kali kerjaan ataupun jangan sampai tentunya dengan bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata penyampaian yang baik itulah. Apalagi kalau anaknya jebolan pondok pesantren, ini tanggung jawab pada anak gitulah. Makanya orang tua ini didiklah anak dengan ilmu agama yang lebih baik gitulah. Baik Ustadz. Iya, ini selanjutnya ada Pak Didik di Pilang, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya, ada seorang ayah meninggal, ini ada meninggalkan seorang ibu, mungkin istri begitu ya. Terus kemudian 1 anak laki-laki membangun rumah di tanah waris, 1 anak perempuan bangun rumah atau renovasi di tanah waris, dan 1 anak laki-laki meninggal tapi masih ada istri dan anak. Ini bagaimana pembagiannya, Ustaz? Oke, jadi anak ketiga ya, 3. Laki, perempuan, laki, dan semuanya itu membangun di atas tanah waris. Ya, emang hampir sebagian di masyarakat kejadian demikian. Jadi orang tua kan banyak hartanya nih. Biasanya ketika anaknya nikah diberi hak untuk anaknya. Ini loh, siapa yang mampu untuk membangun silakan dibangun. Anak kedua juga sama dan seterusnya. Nah, dari ketiga anak itu ada yang meninggal dunia tapi punya istri dan anak itulah. Nah, ketika orang tua meninggal dunia, saat itu waktu membangun itu hanya sifatnya perkataan. Hibah juga tidak, kadang-kadang itu waris ibu tidak gitu loh. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ya kita duduk bareng semua, kumpul semua, kita mensahkan dari apa yang dia dapatkan, namun dibagi waris dulu. Nanti hak-hak dari warisan itu sesuaikan dengan yang telah diterima gitu loh. Contoh tadi kan semua berupa tanah semua, berarti kan kalau bangunan dari masing-masing anak. Nah gitu loh. Ketika namanya bangunan juga ukurnya beda-beda kan. Nah ketika bangunnya beda-beda, sesuaikan dengan apa yang dia dapatkan. Contoh, seumpama anak laki-lakinya secara nominal angka rupiahnya itu seumpama 200 juta, seumpama. Anak perempuan 100 juta berarti kan ya. Nah, ketika 200 juta ini dapat oleh anak laki-laki, tanah yang telah dibangun di atas tanah waris itu nilainya seumpama harganya 175 juta. Kalau nilai 175 juta dia dapat 200, dia dapat kembalian atau dapat susukan gitu bahasa Jawanya. Ketika anaknya perempuan hanya dapat 100, kemudian dia membangun di atas tanah waris tadi itu, nilai harta warisnya itu, tanah waris itu nilainya 150 seumpama. Berarti dia harus mengeluarkan nyusukin lah gitu. Nyusukin apa? Kembalian, ya. Dapat memberikan kembalian. Ya, itulah. Insya Allah kalau hal demikian akan barokah dan kerukunan dalam keluarga akan terjaga. Nah, yang jelas haknya kita berikan sesuai dengan syar'i, kemudian kurang dan lebihnya itu baru kita ada susuk penyusul. Syukur kalau sudah merasa ini udahlah nggak usah kembalikan saja. Tapi haknya dulu diberikan dulu. Kemudian tadi yang perempuan tadi kan dapat 100, tapi tanah waris itu dia dapat harganya 150. Sebetulnya dia laki-laki dapat susukan, kata laki udahlah nggak usah. Tapi itulah dibuktikan dengan perkataan atau dengan akadnya itulah. Ada akad waris dan akad hibah. Toh ini adalah milik orang tua semua. Nah itu nggak masalah, tapi ketika salah satu di antara orang tua telah meninggal dunia, namun sudah mendapatkan hibah dari orang tua tapi belum dipastikan berapa-berapanya, saat meninggal orang tua itu langsung kita bagi waris. Dengan istilahnya pengabsahan lah istilahnya ya. Pengabsahan, dan itu bisa jadikan bahasa Jawa betat rumah lah atau bahasa Jawa itu. Jadi kalau saya istilahnya balik nama.
membalik nama dari yang dulunya atas nama orang tua berubah menjadi atas nama anak sebagai bagian warisan tadi. Kemana? Kepada notaris tentunya, atau di kecamatan yang punya tugas tambahan dari Pak Camat kan adalah PPAT namanya itu. Ya. Baik. Jadi lagi-lagi semua bisa dikomunikasikan. Bisa ya, dikomunikasikan. Yang penting semuanya legowo gitu nah, ya, Ustaz itu. ya. Tapi kedepankan waris dulu gitu. Siap. Ingat ada aturannya gitu ya. Ada aturannya Ustaz, ya? masalahnya. Oke, baik. Selanjutnya ada dari 0815620009 sekian. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, mohon maaf kalau sedikit melenceng. Bagaimana pembagian harta waris untuk anak yang di luar nikah, dalam artian tidak menikah Ustadz tapi diakui sebagai anak biologisnya? Apakah tetap mendapatkan hak warisnya Ustadz? Terima kasih. Ya. Jadi ketika suami istri ataupun di luar nikah lah. Pasangan ya Ustadz. Kalau istilah saya itu LKMD. Apa tuh Ustadz? Lamaran kari beteng dikit. Tapi ini tanpa pernikahan kan? Tanpa pernikahan. Kalau menikah itu kan sudah jelas kan gitu loh. Saat nikah saja tapi duluan hamil daripada nikah kan ada juga. Sama hukumnya sih. Itu anak di luar nikah. Makanya dalam bikin akta kelahiran pun itu sepanjang pernikahan itu di luar sebelum 6 bulan itu bukan dianggap anak dari orang tua laki-lakinya, dari anak dari seorang ibu saja gitu loh. Ini ada di negara ya di situ. Mama nikah bulan Mei mama. Kemudian 2 bulan berikutnya itu punya anak gitu loh. Udah lahir anak. Iya, itu namanya anak di luar nikah juga semua kategorinya, walaupun suami istrinya menikah itu loh. Istilah lain ada LKMD, lamaran kari meteng dikit istilahnya. Nah, entah itu sudah menikah ataupun belum menikah ataupun kecelakaan tadi itu, tetap itu hubungan biologis sama ayahnya saja. Nah, ibunya secara keluargaan sama ibu tapi ayah tidak secara waris tidak dapat itu loh, mohon maaf. Nah, itu adalah hubungan biologis benar. Saya juga pernah bagi waris itu di Solo itu demikian. Ini kalau itu masalah anak angkat sebetulnya. Tapi karena akta kelahirannya, ijazahnya itu dari orang tua itu. Padahal semua menyaksikan dia lahir itu kemudian langsung diberikan kepada orang yang kaya tadi. Gitu loh. Jadi hubungannya dengan warisan itu tidak mendapat hak waris. Dari ayah. Dari ayahnya, ayah biologis tadi. Iya. Tapi hubungannya dengan hanya seorang ibu saja. Berarti warisannya hanya dapat dari ibu saja. Ibu saja. Kalaupun dari ayahnya itu bisa bukan warisan tapi hibah boleh. Oh, baik. Ataupun wasiat boleh. Atau hadiah. Sesuai dengan fatwa MUI ya nomor 5 tahun 95 gitu loh. Baik Ustaz. Itu yang harus digarisbawahi ya. Nah, itu ya. Oke, dapatnya hibah begitu ya Ustaz? Hibah ya. Gampangnya begitu. Tapi hibah tidak boleh lebih dari 1/3. Oke, siap Ustaz. Jadi semuanya ada aturan semua sebetulnya sih. Baik. Tapi tidak boleh bikin aturan sendiri kan gitu. Iya, baik Ustaz. Kita sama pendengar lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya. Alhamdulillah bisa nyambung. Alhamdulillah. Pak Ahmad di Garut sehat ya? Di Garut, alhamdulillah. Mangga. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat. Amin. Mbak Isma juga tetap sehat, tetap Mbak Isma cantik Amin. jadi yang solehah, Pak Ustadz. Amin. Selalu mendoakan Mbak Isma istri yang Amin. solehah lah, itulah perhiasan dunia. Aduh, Ya, amin. Mangga Begini, silakan. Pak Ustadz, tentang masalah waris kan. Ada juga Pak, ini saya sampai ngeri juga gitu kan, mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang mengatakan begini, wah katanya hukum Islam nggak adil, kan perempuan juga sama katanya anak-anak keluar dari perut seorang ibu, nah itu seperti itu. Nah kemudian itu yang pertama penjelasan dari Pak Ustadz. Yang kedua, ini juga pernah Pak, ini kan orang tua sudah tidak ada, kita mewariskan ada sebuah peninggalan dari orang tua lah, sebuah tanah itu kan. Anak adik-adik perempuan menerima apa dikatakan hukum bagaimana aturan hukum Islam yang kita dibagikan sebagai bina aturan hukum. Ketika sudah beres dibagikan, nah saya punya kebijakan ke anak perempuan, kekasih juga sama. Inilah saya dikasih jadi akhirnya sama. Itu kebijakan dari saya Pak. Apa itu termasuk melanggar aturan hukum atau tidak? Karena ya dibagikan secara hukum Islam pada udah. Tetapi ketika udah beres, ini kebijakan saya hitung saya
tuh saudara saya, adik saya banyak jasanya kepadanya ketika masih hidup sendiri. Bahkan dikasihkan saja sebagian. Jadi akhirnya sama. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Apa itu termasuk melanggar aturan atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Garut, semoga sehat selalu, sehingga nyambung dengan kami selalu. Amin. Kaitannya dengan emang sebagian orang bahkan hampir lebih sebagian besar malah itu loh, bahwa 2:1 itu katanya tidak adil, apalagi anak laki-laki perempuannya. Mungkin Mbak Risma juga sama pendapatnya kayaknya sih. Tidak adil kayak. Padahal namanya warisan itu, mohon maaf kalau kita melihat kenyataan, harta waris itu yang capek siapa, itu yang utama. Anak sama apa orang tua kan gitu utama. Orang tua kan. Iya. Karena ini orang tua hartanya ketika orang tua meninggal diberikan pada anaknya. Sifatnya given, itu loh. Harta yang paling hebat adalah harta dari usaha kita sebetulnya itu loh. Nah, gitu kita baris bawahi itu. Nah, Allah sudah mengaturnya 2:1 itu sudah jelas itu, saling melengkapi sebetulnya. Bahkan kalau boleh saya milih, enak perempuan sebetulnya sih. Karena perempuan kewajibannya sedikit itu daripada laki-laki itu tuh. Tanggung jawabnya lebih besar laki-laki daripada perempuan. Contoh konkret saja. Ketika menikah, siapa yang wajib memberi mahar? Laki-laki. Yang diberi mahar? Perempuan. Nah, harta mahar itu dari warisan sumama ini. Maka kalau dia dapat warisan dari orang tua, laki-laki kan berkurang gitu loh. Tetapi kalau perempuan dapat sedikit, tapi dapat mahar nanti saat waktu nikah, akan dapat banyak. Warisan plus mahar kan gitu loh. Tapi anak perempuan laki-laki warisan tapi habis untuk bayar mahar. Itu kalau lihat itu jelas itu loh. Allah sangat adil. Karena 2:1 itu Allah yang memberikan. Allah Maha Adil. Kadang-kadang pikiran kita tidak sampai di sana itu loh. Oke, pertanyaan yang kedua tentang mengenai kebijakan tadi. Kita prosesnya dengan syar'i tadi, laki 2, perempuan 1. Ketika sudah menerima hak laki lebih banyak kan daripada perempuan. Kemudian kakaknya yang perempuan itu dapat sedikit. Kemudian adiknya yang laki-laki itu ingat waktu kecil siapa yang menimang-nimang. Kan kakaknya perempuan. Kemudian hak yang dia dapatkan laki-laki tadi memberikan hibah kepada kakaknya yang perempuan dapat lebih nanti akhirnya rata itu jauh lebih baik. Jadi ada 2 proses, pertama warisan, kedua hibah. Hibah ini boleh dikatakan kebijakan sampaikan dari Pak Ahmad tadi lebih bagus itu. Dan akan mendapatkan 3 keuntungan tadi saya sampaikan. Keuntungan pertama, waris secara syar'i, surat An-Nisa ayat 13 Allah memberikan janji tadi. Kemudian anak laki-laki yang dapat banyak kemudian memberikan hibah kepada kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan rumahnya belum punya sumpama, itu hibah dapat pahala tambahan juga gitu loh. Dan sisa-sisa yang didapat dari anak laki-laki dapat banyak sisa itu insya Allah akan barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair, dan insya Allah akan terjaga keharmonisan dalam keluarga. Amin. Kakak, adik itu akan terjaga. Amin. Ini mudah-mudahan kalau kakak adik terjaga keluarga, insya Allah tetap sebagai umatnya Nabi. Amin. Karena kata Nabi itu laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Kata Nabi itu tidak termasuk golonganku. Yang besar tidak menyayangi yang kecil tidak menghormati yang besar. Gara-gara masalah warisan. Nah ini. Iya, jadi perang bubat ya Ustaz. Perang bubat itu loh. Tapi kalau hal yang tadi itu insya Allah akan harmonis. Makanya misi warisan dalam buku saya itu ada 2. Pertama adalah supaya almarhum orang tua kita meninggal dunia tenang di alam barzah. Misi yang kedua, kalau warisan sudah dilaksanakan, insya Allah terjaga keharmonisan ini. Amin. Tapi kadang-kadang ketika orang tua meninggal tidak bagi-bagi waris, itu jadi masalah itu loh. Iya. Sehingga yang rumah dihuni oleh salah satu anak saja, anak yang lain tentunya gugat kan gitu. Nah, tidak legowo itu loh. Yang nempatinnya terlena. Yang nempati itu terlena gitu loh. Dan yang tidak menempati merasa hak juga gitu loh. Iya. Gerundel di belakang. Makanya kalau Malaysia itu tidak ada masalah ketika orang tua meninggal segera akan untuk dibagi. Baik. Jangan nanti gitu loh. Siap. Baik. Lebih cepatnya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Maka kalau standarnya itu ketika meninggal suami paling cepat adalah 4 bulan 10 hari. Dari mana itu? Dari rumus dari iddah seorang istri ditengok oleh suami. Nah, baik Ustaz. Kita sapa pendengar Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuliansari. Bu Indra. Ini Ditunggu-tunggu tadi. injury time baru nongol Ibu. Iya, ini teleponnya lagi bermasalah. Iya kayaknya sih. Iya, udah berapa hari ini Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat. Baik. Iya Ibu, Ustadz. silahkan ini waktunya tinggal sedikit soalnya. Iya. Saya ingin bertanya begini, ada pasangan yang masih pacaran, kemudian si perempuannya hamil, itu. Nah, tapi terus dia menikah dengan orang lain, bukan dengan orang yang menghamilinya, gitu. Nah, lalu sudah setelah anaknya lahir, nah itu mereka bercerai. Dan yang membiayai hidup anaknya sampai dewasa itu si yang menghamilinya, ayah biologisnya. Tapi nggak nikah ya Bu ya? Tidak nikah. Nggak nikah, ayah biologisnya. Okay. Iya, yang nikah orang lain. Nah, sudah anak itu dewasa, sukses, lalu meninggal. Siapa yang meninggal? Nah, si anaknya itu. Anaknya. Sukses tapi ya. Nah, itu warisnya bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih ya, Mbak Lisma. Ini cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti judulnya LKMB lagi nih. Iya, tapi ini beda kasus Ustaz. Anaknya yang meninggal. Iya, beda kasus ya. Bukan ayahnya yang meninggal. Mungkin lebih singkat ya Ustaz ya. Oke. Jadi kalau masalah warisan ketika anaknya sukses, siapa yang dapat hak waris adalah ahli waris ayah ibunya saja. Kalaupun ayah masih hidup, dia boleh dapat tapi dari hibah saja. Hibahnya tidak boleh melebihi sepertiga. Kalau secara warisan, ketika anak meninggal dunia, ayah dapat 1/6. Nah, maka masih banyak hibah ya. Hibah maksimal apa? Sepertiga. Kalau warisan 1/6 itu loh. Nah, tergantung ketika anaknya punya anak lagi enggak gitu loh. Tapi yang jelas, karena ini tidak ada hubungan tentang mengenai pernikahan, sehingga namanya ayah dari biologis kan, anak biologis lah gitu loh. Tapi secara warisan tidak dapat hak. Sebabnya apa? Ada aturan-aturan yang jelas tadi. Ada sababiyah, ada nasabiyah. Walaupun dia nasabiyah tapi sababiyahnya tidak ada. Sababiyah pernikahannya tidak ada maksudnya gitu loh. Kan ayah ibunya kan tidak ada pernikahan. Jadi tidak ada sababiyah kan di situ kan. Nah, nasabiyah tapi tidak kuat. Tapi karena tidak ada nasabiyah tadi. Maka ketika meninggal dunia anak yang sukses tadi, ahli warisnya adalah ibu kandungnya saja. Dan istrinya. Berarti Ustaz. Dan istrinya kalau sudah punya anak, sudah punya suami. Sudah menikah. Dan anaknya kalau punya anak lagi kan gitu loh. Berarti hibah itu nggak paksaan ya Ustaz? Kalau mau ngasih boleh, enggak juga nggak apa-apa ya? Iya. Hukumnya kan mubah. Mubah itu mubah hukumnya. Hibah itu mubah maksudnya. Tidak ada pengaruh hukum yang lainnya. Oke, baik. Jadi sama ya hukumnya kayak yang tadi, ketika ayah yang meninggal, ya anak juga nggak dapat ya Ustaz ya. Kecuali hibah. Begitupun ketika anak yang meninggal, dapatnya juga hibah aja gitu ya Ustaz. Makanya dalam warisan ataupun hibah itu saling mewarisi, saling menghibahkan gitu loh. Kalau saling otomatis hubungan timbal balik gitu loh. Kalau meninggal anak berarti orang tua dapat. Kalau orang tua meninggal, maka anak dapat itu saling mewarisi. Itu. Baik Ustadz, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi Ustadz sebagai penutup, mangga silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar di mana berada. Insya Allah kalau kita melaksanakan hukum syar'i, salah satunya adalah warisan ini, insya Allah harapan kita doa setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah akan terlaksana. Wa fil akhirati hasanah akan dicapai nanti di akhirat kemudian. Wa qina adzabannar, mudah-mudahan terbebaskan, terhindar atau terjaga dari sengatan api neraka. Itu harapan kita. Cuma kita harus aplikatifnya di kehidupan ini karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Kalau dunia selama ini tidak sesuai dengan syar'i, bagaimana akan bahagia di sananya kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan RRI pagi ini menyampaikan keberkahan, manfaat untuk kita semua. Berbagi itu indah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAGME SY, beliau adalah penyuluh agama Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz, dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Religi Pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Religi Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Semoga perjumpaan kita pagi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendengar, segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.